beberapa program ya yang di kontrak sama Musika Studio untuk Cici sama Siti untuk membawakan lagu-lagu yang bisa dibuatkan single. Mungkin ceritanya tentang apa sih? Oh, belum tahu dulu nanti. Rahasia ya. Kalau Mbak Eri Susan ada project Kalau kegiatan sih masih seperti biasa, namanya penyanyi ya, kegiatan yang paling ya keluar kota, kegiatan selebihnya Itu ya deh ya nyanyi-nyanyi kan ya, apalagi di momen 17-an begini ya. iya benar. Dan ya masih continuity ngerjain kegiatan cover untuk YouTube juga, jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau album rencana lagi proses juga, tapi ya udah kenapa Udah berapa persen sih mungkin persiapan untuk lagu-lagu apa nih? album? Ya kalau aku sih karena single ya, jadi nggak terlalu banyak persiapan. Mungkin ya persiapannya bagaimana untuk mengkolaborasikan aja lagu itu di era sekarang ini kan ya sama Siti. Jadi saya belum bisa banyak bicara ke depannya seperti apa lagunya karena memang masih proses juga untuk pembuatan musik. Cici Rilisnya kapan? Insya Allah masih cepat ya. Kan kemarin kita baru rilis yang di Ramadan ya, lagu Salawat sama Siti. Nah sekarang momennya beda lagi. Cici dan Mbak Eri kalau misalnya nggak ada kesibukan nyanyi atau motor, biasanya aktivitasnya ngapain aja sih sebagai seorang penyanyi? Mungkin tetap latihan kah atau emang kalian lebih fokus untuk rumah tangga dan untuk pekerjaan rumah itu seperti apa? Kalau latihan memang kita kalau mau ada acara ya, kita mau bawakan lagu ya kita harus latihan dulu supaya nggak lupa atau ya supaya lebih pas lah nanti pada saat perform. Kegiatannya apa? Paling banyak istirahat aja di rumah isi waktunya. Kumpul sama keluarga kan. Ya, kalau saya emang dasarnya nyanyi itu kebahagiaan banget. Jadi mau nggak ada kerjaan juga nyanyi aja di rumah. Nah. Itu udah kayak latihan jatuhnya. Selebihnya ya benar sih. Kadang-kadang kan waktu kita lebih banyak di luar kan. Jadi ketika memang kalau punya quality time ya biasanya lebih Kumpul sama keluarga ya. kumpul sama keluarga iya. Kadang-kadang me time juga ngelakuin hal-hal yang biasa kita lakuin sendiri. Hanya mungkin sekedar bawa mobil jalan kemana sambil dengerin musik atau nongkrong di mana, kadang-kadang butuh waktu sendiri gitu kan. Tapi ada rahasia nggak sih kayak misalnya jamu atau apa yang sering kalian rutin kalau misalnya lagi nggak nyanyi nih kalian konsumsi sebelumnya? Nggak ada ya, kita sih tradisional aja. Biasanya kalau mau nyanyi suara serak biasanya itu tuh apa ada air jahe ya. Jahe. Kalau saya biasanya serak ya, kalau lagi drop gini biasanya Oh, lebih rujak butuh asem gitu ya? istirahat. Iya, lebih banyak minum air putih gitu. Paling kalau memang kondisinya sudah mulai agak berat ya mau nggak mau mesti minum obat, kadang-kadang yang disekretaris. Mbak Cici tadi bilang rujak Apa ya apa rujak asam apa tuh rujak asam gitu itu asam. enak banget. Nah campur sama gula merah ya udah diminum kalau suara lagi serak-serak. Itu tradisi warisan nenek saya. masih dijalankan sampai sekarang. masih Karena memang kondisi tenggorokan setiap penyanyi itu kan beda-beda ya, jadi nangannya juga beda-beda. Jadi kalau sudah tahu orang di rumah kalau saya mau nyanyi udah disiapkan Asam Jawa. asam Jawa betul. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi Ya. yang terakhir, kan sekarang mungkin regenerasi penyanyi dangdut itu kalah juga ya dengan pop atau ya dengan mungkin nggak sama banyak. Sebenarnya kalau dibilang kalah dengan pop apa ini jumlahnya? Sebenarnya jumlahnya banyak tuh. sekali. Iya loh. Cuman mungkin belum semua mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mereka terekspos. Ya. Gitu. Jadi kebetulan kalau ya itulah ya, kita nggak tahu kalau di pop ini mungkin mereka sudah di planning sedemikian rupa gitu. Sementara kalau di dangdut itu kadang-kadang ada yang memang apa ya secara koordinasinya belum baik atau bagaimana gitu. Jadi Tergantung hanya dari manajemen tertentu masing-masing sih. gitu. Tapi ya bersyukurnya walaupun yang kelihatan di dangdut ini generasi mudanya kelihatannya tidak banyak yang terekspos, tapi mereka punya kualitas yang luar biasa. yang bagus Jadi, dan luar ya biasa. kita pastinya support sih. Mungkin ada acara sport dangdut calon muda yang kayak
ya harus, kalau mereka memang mempunyai bakat di musik dangdut ya terus aja mereka berlatih, berkarya dan terus bisa mempersembahkan yang terbaik ya dengan kualitas yang mereka punya. Dan paling tambahan, karena begitu banyak penyanyi di luar sana Harus punya yang ciri khas ya. suaranya juga bagus gitu, jadi memang harus punya karakter sih. Pasti sih Iya. jangan terlalu sibuk melihat kelebihan orang. Boleh istilahnya menjadikan seorang artis lain dengan kualitas yang baik menjadi acuan untuk dia, tapi jangan sampai pernah mengkopi, tapi lebih kepada mencari gimana caranya karakter dia. Betul. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan lancar acaranya. Terima kasih ya. Cici, foto dulu, Ci. Aduh, udah basi Mohon maaf ceritanya. teman-teman, Kak Cici, Cicinya foto mau sendiri. ada acara lagi di Bogor. Cici, foto sendiri. Jadi Susah. Enggak. Saya sama keluarga. Oh iya. Cici. nah Kemana, mau kemana? Maaf mungkin ada mulai dekat dengan sosok Enggak ada, belum ada ya. Nanti aja ya. apa Mbak mungkin ingin update dong Kak Cici sebentar. Takutnya di sana nggak Aceh sampean. mungkin saat ini masih menikmati kesendirian atau seperti apa Mbak? Mohon maaf, nanti lain waktu aja. Kan nanti bisa di tempat acara pada saat tampil. Oke. Makasih banyak ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Itu mah candanya Bang Ge saja. Sebenarnya bukan mengarah ke Timur Tengah. Kebetulan memang saya tuh orang yang senang belajar dengan genre-genre baru gitu. Nah, kebetulan saya punya beberapa teman yang jadi kan saya udah biasa dengar kamu nyanyi dangdut ya, apalagi rock karena basicmu di rock gitu. R&B juga kamu sudah pernah coba gitu. Tapi kita belum pernah dengar kamu nyanyi lagu yang Timur Tengah gitu kan, dengan cengkok-cengkok Arab gitu kan. Aku bilang pengen banget belajar tapi belum pernah gitu. Nah ketika mencoba menurut mereka ternyata bisa gitu. Jadi sebenarnya support itu ada, cuman aku jujur aja untuk saat ini belum berani mencoba dan mengarah ke sana. Kalau proses membuat album ya, tapi bukan sesuatu yang diburu-buru gitu, karena memang album kali ini tuh aku pengennya keluar full lagu aku sendiri gitu, maksudnya karya-karya aku sendiri gitu, karena sebelumnya bikin lagu dinyanyiin sama adik-adik aku gitu, atau penyanyi lain. Nah kali ini pengennya keluar album tuh memang lagu-lagu karya aku sendiri gitu. Tapi bukan mengarah ke Timur Tengah, tapi nggak tahu juga ya, kemungkinannya bisa kemana aja gitu. Timur Tengah itu kan kayak ngaji gitu. Nah jujur aja, karena saya ini kan Nasrani ya, lagu-lagu Timur Tengah itu kan cenderung kayak orang lagi denger lagi ngaji gitu, itu kan nggak mudah gitulah. Dan secara pengucapan, pronunciationnya, kalau salah juga bisa takutnya juga maknanya jadi berbeda gitu, makanya nggak berani sembarangan gitu. Jadi kalau dibilang tingkat kesulitannya ya sulit banget. Setiap lagu, setiap genre dari daerah mana itu pasti beda sih mbak tingkat kesulitannya. Sama halnya ketika kayak sekarang setelah kita debat di Melayu, kalau nyanyi lagu dangdut itu kan kita lebih keriting kan cengkoknya, sementara Melayu itu lebih mendayu-dayu, mengalun-alun gitu. Nah itu kita justru terkadang kita bernyanyi itu kan harus maksimal mengeluarkan sesuatu yang seharusnya. Tapi di Melayu kadang-kadang itu justru harus disederhanakan gitu. Jadi dimana kita bisa nyanyi harusnya naik, ini kita kayak turun gitu.
Nah itu kan harus dipelajari lagi gitu sih. Ya betul, tantangan banget, dan saya tuh orangnya seneng banget dengan tantangan. Terlebih memang apa ya, dan kali ini tuh yang bikin seneng tuh karena bisa bernostalgia lagi gitu bareng kakak-kakak aku semuanya. Ada Ike Nurjana, ada Cici Paramida, ada Iis Dahlia. Karena kebetulan sebelumnya kan kita pernah tergabung dalam satu grup namanya The Duta, berisi 8 orang. Itu ada Iyeth Bustami, Iis Dahlia, Ike Nurjana, Ine Cynthia, Evita Mala, Cici Paramida, Christina. Nah kali ini minus 3 orang, kita cuman berlima gitu. Jadi rasanya udah kayak nostalgia banget. Jadi ya mudah-mudahan di Jakarta Mulai Festival kali ini bisa memberikan kontribusi yang lebih kompak, lebih seru gitu. Sampai saat ini udah apa aja sih? Persiapan proses pemilihan lagu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Kita semuanya ini baru mau memasuki proses untuk latihan bareng pemain bandnya gitu, home bandnya yang nanti bakal ngiringin kita entah dengan konsep apa. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Selebihnya kalau penampilan sih maksudnya secara apa yang akan kita pakai atau apa lebih menyesuaikan, karena ya kalau Melayu itu kan beda dengan dangdut ya. Kalau dangdut kadang-kadang konotasinya orang cenderung harus lebih heboh dan sebagainya. Kalau Melayu tuh lebih sederhana, lebih kepada bagaimana memberikan tampilan sesuatu yang dari hati. Mbak Eri menjaga stamina, olahraga juga nggak sih? Atau nge-gym? Jujur banget saya tuh orangnya nggak pernah olahraga, nggak pernah sama sekali olahraga. Cuman baru bisa dibilang 3 bulan terakhir ini lagi rajin olahraga, tapi olahraganya bukan olahraga yang berat, nggak nge-gym, nggak ngapa-ngapain, lebih jalan berapa kilo gitu. Karena mulai berasa ketika naik berat badan tuh pertama agak insecure ya, karena baju-baju yang biasanya size-nya S gitu, paling gede medium gitu, tiba-tiba sekarang harus M to L gitu. Jadi banyak banget baju yang pada akhirnya nggak terpakai, dan aku pikir sayang banget, karena kalau cari baju menyesuaikan dengan badanku yang sekarang lama-lama harus belanja terus gitu, sementara badan harus makin naik. Makanya sekarang lebih banyak jalan setiap hari, pagi sore gitu, entah 5-10 kilo, minimal 5 kilo. Jadi lumayan, udah turun 2 kilo. Jadi dan ternyata berdampak kepada stamina juga, lebih sehat. Nyanyi juga yang biasanya terakhir nyanyi tuh kayak nafas sudah mulai capek ya gitu, karena biasanya kalau di panggung tuh kalau lagi off air saya bisa nyanyi 6 sampai dengan 10 lagu gitu biasanya tanpa minum. Ini tiba-tiba setiap satu lagu minum, wah udah mulai gak sehat. Tapi sekarang udah mulai normal lagi. Kemarin nambah berat badan, sempat naik karena emang lagi hobi makan atau seperti apa? Makan tuh hobi nggak hobi emang makan terus. Dari dulu saat tadi aku cerita aku ada di grup The Duta, kita tuh selain nyanyi, selain bikin album, kita punya kegiatan tuh hari-hari olahraga bareng, dimana semuanya nge-gym lah gitu, entah zumba, entah apa, pilates dan sebagainya. Tapi aku nggak ikutan gitu, mereka yang olahraga, aku di samping, aku makan gitu, karena saat itu badanku masih kecil banget, mau makan sebanyak apapun 1 ons pun nggak naik gitu. Nah itu baru terasa beberapa tahun terakhir ini, tapi mulai olahraga ya baru 2-3 bulan gitu. Punya target turun berapa kilo? Jujur sebenarnya awalnya nih di challenge sama temen gitu, Benigno ya teman saya, di challenge, Ri lu kayaknya udah mulai gendut deh katanya. Iya nih, sebenarnya gue pengen turun gitu, cuman gue nggak punya motivasi gitu, olahraga sendiri tuh cenderung boring ya gitu, even ada temen juga kalau nggak, pokoknya banyak alasan lah gitu.
Oke, gue challenge kalau lo bisa turun 5 kilo dalam waktu sebulan, 5 kilo dalam sebulan, lo mau minta apa aja gue beliin. Nah, cakep nih, gue termotivasi gitu. Tapi kalau lo nggak bisa, lo beliin gue tiket ya. Gue mau liburan kemana aja, lo beliin gue tiket. Dia bilang oke. Jadi pikirannya bukan kepada gimana caranya aku turun berat badan, lebih kepada jangan sampai gue kalah nih, jangan sampai gue jebol beliin tiket nih, tiba-tiba dia mau liburan ke luar negeri gitu. Nah ternyata kalah gitu. Cuman turun 2 kilo. Nah pada akhirnya setelah turun 2 kilo itu aku mau beliin dia tiket, dia bilang nggak usah. Sebenarnya gue lebih pengen motivasi lu aja. Setidaknya lu olahraga nggak harus turun berat badan deh. Setidaknya lu jadi lebih sehat. Tapi udah terbiasa nih sekarang gitu. Jadi kayak kemarin nih lagi kegiatan off air 2 hari gitu, terus kemarin sempat on air di salah satu stasiun TV, sempat break jadinya 3 hari nggak jalan tuh kayak aduh gitu. Jadi dia udah mulai ngejar lagi, besok udah mau mulai olahraga lagi. Menang, tadinya mau minta apa sih? Kalau misalkan menang turun. Oh, nggak lucu ya, udah turun berat badan aku mau ditraktir makan lagi. Itu sih, jadi sebenarnya sih buat lucu-lucuan aja. Kalau aku malah nggak kepikiran sebenarnya mau buat apa gitu, atau mau minta apa gitu. Tapi tapi setidaknya itu motivasi awal yang bikin aku jadi masih bersemangat sampai dengan sekarang, mudah-mudahan ke depan gitu. Mungkin mau coba olahraga lain selain Apa ya, aku tuh orangnya bosenan. Kalau memang harus melakukan olahraga lain harus ada temen aja, karena kalau nggak ada temen tuh langsung sepi gitu, nggak bisa. Nah tapi karena aku orangnya suka nature, makanya aku lebih suka jalan gitu, jalan entah hari ini di mana, besok di mana gitu, pindah-pindah tempat aja gitu. Seneng cari sambil dengerin musik, seru sih gitu, jadi kayak healing. Pola makan sendiri dijaga banget nggak sih Kak? Sebenarnya sebagai seorang penyanyi itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga aset. Jadi sebenarnya kalau pantangan itu ya pasti ada, normal lah. Kalau ya sebenarnya buah-buah yang bergetah itu nggak boleh, minyak nggak boleh, es gitu. Ya mungkin boleh tapi nggak boleh terlalu sering gitu ya, pedas-pedas dan sebagainya. Tapi aku ini orangnya bandel karena suka makan. Tapi ya terima kasih kepada asam lambung yang pada akhirnya membuat aku harus berhenti sementara waktu untuk nggak makan yang pedas-pedas dulu, asam-asam dulu dan sebagainya gitu. Makanya kalau dibilang penyakit itu kan sebenarnya nggak enak ya, tapi kadang-kadang dari penyakit juga jadi tahu gitu, maksudnya jadi berterima kasih. Pada akhirnya kita harus bahwa menjadi hidup sehat itu memang harus sih. Kayak bagaimana sih Kak dirimu enjoy pada diri sendiri gitu kan, karena banyak juga nih netizen yang nanya sampai saat ini masih sendiri dengan kejombloannya, mungkin bagaimana sih tipsnya atau kamu menikmati hidup ala Teh Eri? menikmati hidup sih kalau aku satu kuncinya bersyukur gitu. Dari kecil aku itu bukan dari keluarga yang berada. Jadi segala sesuatu udah diajarkan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada gitu. Jangan iri dengan pencapaian orang atau iri dengan apa yang orang miliki. Fokus terhadap dirimu sendiri, gimana caranya kamu bisa membahagiakan dirimu gitu. Nah, aku tuh orangnya sangat sederhana sih dari kecil gitu, nggak pernah punya keinginan yang muluk-muluk gitu. Dengerin musik aja udah happy gitu. Bisa beli makanan apa yang aku mau udah happy gitu. Jadi kalau dibilang sampai sekarang sendiri, sebenarnya nggak sendiri, sudah punya seseorang gitu yang sayang sama aku, yang support kerjaan aku. Cuman mungkin memang jenjangnya belum sampai kepada hal yang lebih serius, tapi hubungannya serius ya, mohon doanya aja. Tapi kalau tanya happy, aku happy banget dengan kehidupanku. Nggak ada hal yang ingin aku rubah. Sekalipun mungkin dalam hidupku tidak selalu indah, tidak selalu manis gitu. Tapi
justru dari hal-hal itu tuh yang membuat aku makin kuat, makin enjoy menghadapi hidup aku gitu. Mungkin Mbak Eri ada ketakutan tersendiri mungkin melihat ada beberapa teman-teman yang mungkin maaf ya gagal dalam rumah tangga dan itu jadi kamu merasa nanti dulu deh dengan sekarang ini masih lebih happy atau Iya sih, kalau pengalaman teman-teman banyak juga ya gitu yang tadinya awalnya ya aku menikah karena aku menemukan kecocokan gitu. Aku klop banget sama dia gitu. Tapi begitu ini aku nggak ada cocok jadi aku harus pisah gitu ya, banyak teman-teman yang seperti itu. Yang sedikit banyak memang iya berpengaruh juga ya ini yang manis-manis aja tiba-tiba cerai nih gitu kan. Tapi sebenarnya acuanku tidak ke sana karena jalan hidup orang kan beda-beda ya. Aku nggak tahu arah hidupku juga kemana gitu. Dari dulu juga memang jujur aja kalau dalam hubungan memang punya target dulu waktu masih muda. Bahkan waktu SMA, kayaknya aku mau nikah nanti umur ya 20 deh gitu. Dan pengennya nikah dengan satu orang yang memang dia pacarku gitu. Tidak dengan yang lain gitu. Tapi ternyata hidup nggak seperti itu, nggak seperti yang kita inginkan, nggak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang pahit gitu, di luar keinginannya kita gitu. Dan pada akhirnya itu membuat aku jadi lebih paham dengan kehidupan ke depan gitu, bahwa dari kecil memang nggak pernah ngoyo gitu. Jadi ya udah, kalau emang jujur aja sampai detik ini dari kalau dulu kan anak-anak SMP tuh kan udah kenal cinta monyet atau bahkan SD gitu ya, saya nggak kenal tuh cinta monyet. Saya seumur hidup baru pacaran 3 kali pun dengan yang sekarang gitu. Jadi apapun yang saya jalani itu serius gitu. Kalau mengarah hal yang lebih serius ya hayu gitu, kalau nggak apa gitu. Jadi ya udah gitu, nggak yang aduh kenapa ya kok dia nggak serius sama, kenapa ya, nggak ada. Kalau nggak, oh ya udah berarti belum jodoh, udah move on jalan. Kenapa susah mencintai itu? Susah mencintai, tadi ada definisi susah mencintai. Saya tuh orangnya demen berteman, rata-rata berhubungan dengan siapapun. Ketika jadi ya mengalir gitu aja, nggak ada yang namanya ditembak atau apa istilah-istilah itu tuh nggak ada, mengalir cocok ya udah jalan klik gitu, nggak ya sudah gitu. Tapi kalau dibilang susah mencintai, nggak tahu ya gimana jawabnya susah mencintai. Yang pasti mengalir aja gitu, selama ini hubungan yang saya jalan itu mengalir aja. Tapi ketika memang sudah jadian memang saya cinta, saya serius, nggak pernah yang istilahnya melakukan hal-hal yang membuat pasangan itu menjadi tidak nyaman gitu. Mbak Eri, kalau sama yang sekarang berarti udah berapa tahun? Udah berapa lama? Udah berapa tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Kurang lebih 11 tahun. Belum memiliki komitmen untuk ke depan atau gimana Mbak? Atau masih enjoy? Sebenarnya, nah ini lucu. Jadi sebenarnya dulu udah sempet kayak mau tiba-tiba, jadi kayak kadang-kadang dia yang maju aku yang mundur gitu, jadi masih mikir, tiba-tiba akunya mau dia tak dulu gitu, jadi kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya sampai sekarang tuh kayak aku tuh santai banget gitu, sampai orang yang ngeliatnya juga bingung gitu. Tapi ya sudah lah ya, lihat nanti lah. Tunggu waktu Tuhan aja lah yang terbaik. 11 tahun mungkin ada rasa jenuh atau putus nyambungnya nggak sih? Karena hubungannya cukup lama kan? Sama dia aku nggak pernah putus nyambung sih. Sejauh ini bersyukur berjalan baik, lancar, baik-baik aja. Perselisihan terkadang ada, tapi selalu ada solusinya gitu. Dan justru semakin kesini tuh berasanya kayak bukan pacaran ya, malah kayak temen gitu, partner kerja, macem-macem gitu rasanya. Lebih kayak temen gitu. Atau pengusaha atau siapa? Wah, rahasia. Kenapa? Dari keluarga sendiri. Yang pasti cowok, Mbak. Nggak, soalnya kan ada juga yang gosipin karena nggak banyak tahu gitu kan. Kayaknya nih gitu. Tapi Mbak Eri menanggapinya seperti apa sih kalau yang maksudnya yang bilang karena cukup lama nggak ada show di media, dibilang belok lah apa?
sah-sah aja kan, mereka nggak tahu kan, mereka nggak kenal, nggak tahu keseharian kita kan. Aku pribadi nggak punya kewajiban untuk menyenangkan atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Ya terserah aja, namanya persepsi, karena mereka nggak kenal. Fokusku nggak ke sana, fokusku kepada orang yang menyayangi aku, siapapun dia gitu. Kalau yang nggak sayang sebelah aku, ya udah biar itu jadi urusan lo sama Tuhan gitu. Jadi aku santai aja, nggak apa-apa. Mungkin kenapa sih Mbak mungkin nggak dipublish gitu? Karena kan banyak artis yang publish gitu pasangannya siapa gitu. Yang sudah yang ke-publish juga ke-publish lagi tuh, cerai juga, buat apa gitu. Jadi maksudnya kan gini Mbak, aku tuh dasarnya sebenarnya aku tuh orangnya senangnya di belakang layar, tapi bersyukurnya Tuhan kasih kesempatan untuk aku di depan layar. Itu satu gift yang aku syukuri, aku jaga dan aku kembangkan, dan aku pasti share sama adik-adikku siapapun. Jadi kayak tentang hubungan atau apapun, aku juga pengen punya privacy sih gitu, karena hari-harinya aku tuh biasa banget hidupku tuh. Makanya kadang-kadang kalau ditanya begini aja bingung nanya apa sih, gue nggak ada kabar apa-apa lagi gitu, karena emang biasa banget hidup aku tuh gitu. Jadi apalagi masalah hubungan ya, karena pasangan kita juga belum tentu nyaman gitu. Aku pribadi aja juga nggak terlalu nyaman sebenarnya gitu dengan hal kayak gini gitu. Tapi ya kan media juga teman kita gitu, jadi yang nggak mungkin juga aku menghindari begitu aja gitu, karena biar bagaimanapun melalui teman-teman media juga yang membesarkan nama kita gitu. Jadi ya, tapi memang ada perasaan yang harus aku jaga ya. Memang aku juga nggak bisa paksa juga lo harus di sini, buat apa ya, nanti aja lah. Dia sosok yang seperti apa sih Mbak Eri yang mampu meluluhkan hati? Nah, lucu lagi nih. Dari tiga orang yang pernah menjadi seseorang yang dekat dengan aku selama hidup, itu karakternya berbeda-beda, nggak ada yang sama. Ada yang satu memang orangnya sangat ngemong, romantis, sabar gitu, ramah gitu, ada. Kalau ditanya yang sekarang itu orangnya lebih apa ya, mungkin karena backgroundnya dari timur ya, jadi orangnya sebenarnya ngomongnya lebih keras, ceplas-ceplus, tapi hatinya lembut gitu. Dan tapi yang aku seneng orangnya tuh jujur banget gitu. Walaupun ya jujur itu kan sebenarnya juga menyakitkan ya, tapi itu menjadi bahan evaluasi gitu loh pada akhirnya gitu. Oh iya ya gitu. Menyenangkan sejauh ini sih, kalau sampai 11 tahun tuh berarti cocok ya. Mudah-mudahan berujung.